Namanya Elena Morgan, seorang jurnalis muda berusia 29 tahun, tinggal di London. Keras, tajam, dan terkenal dengan tulisan kontroversialnya tentang Islam. Baginya, Islam hanyalah doktrin yang mengekang, tradisi yang keras, dan simbol ketertinggalan. Pandangannya bukan tanpa sebab. Sejak remaja, ia tumbuh di lingkungan media yang membentuk pikirannya. Islam adalah ancaman. Namun hari itu, sesuatu akan mengubah segalanya. Pagi itu, Elena dipanggil ke ruang redaksi. Elena, kau akan berangkat ke Jakarta minggu depan. Ujar Mr. Collins, direktur media. Untuk apa? Bukankah cukup liputan tentang Timur Tengah? Aku sudah menulis banyak. Kali ini berbeda. Kau akan liput konferensi perdamaian antar umat beragama. Kau harus cari sudut kritis tentang Islam, seperti biasanya. Elena menghela napas. Ia tak peduli pada konferensi, dialog, atau slogan damai. Baginya itu sekadar pencitraan dari agama yang menurutnya penuh kekerasan. Namun ia menerima, sebab pekerjaan adalah pekerjaan. Hari pertama di Jakarta, ia bertemu dengan Maryam, gadis relawan berhijab yang ditugaskan sebagai pendamping tamu internasional. Selamat datang Elena, semoga perjalanan menyenangkan, ucapnya ramah. Elena hanya mengangguk dingin. Dalam hatinya, ia bergumam. Agamis sekali wajahnya. Mereka melewati jalan, berhenti ketika azan berkumandang. Maryam menepi, tersenyum kepadanya dan meminta izin. Maaf, saya harus shalat dulu. Mohon menunggu sebentar, di kafe itu 5 menit saja. Elena terkejut. Selama ini ia menganggap Muslim fanatik selalu memaksakan ritual. Namun Maryam tidak memaksa, tidak mendesak, bahkan memastikan ia nyaman. Sore itu saat melihat Maryam sujud, Elena merasakan sesuatu yang aneh. Bukan teror, bukan ancaman, tapi ketenangan. Ia menepis perasaan itu cepat-cepat. Tidak, aku datang untuk membuktikan Islam itu keras, bukan damai. Sejak kecil ayahnya seorang guru besar ateisme menanamkan kebencian. Islam membatasi perempuan, Islam memeranginya, Islam mematikannya. Kalimat itu bukan sekedar pendapat, itu doktrin rumahnya. Dan Elena tumbuh percaya padanya, menjadikannya identitas. Bahkan ia pernah menulis artikel yang cukup viral. Hijab adalah pengurungan pikiran dalam kain. Petang hari mereka makan malam bersama panitia. Salah satu peserta dari Jerman bertanya pada Elena. Elena, bukankah kau yang menulis artikel Islam Ancaman Modern? Elena tersenyum tipis. Ya, aku hanya menulis kebenaran. Fakta bahwa Islam membawa kekerasan dan kemunduran. Lihat saja sejarahnya. Ruangan berubah sunyi, semua menunduk, kecuali satu, wanita paruh baya berhijab bernama Aminah. Aminah menatap lembut, bukan marah, bukan tersinggung. Anakku, kebencian tak pernah menunjukkan kebenaran. Ia hanya menunjukkan luka. Kata-kata itu menusuk. Namun Elena menjawab tajam. Aku tidak benci. Aku hanya membuka topeng Islam. Aminah hanya tersenyum. Kalau begitu, selamat datang. Semoga di sini kau melihat wajah Islam yang sebenarnya. Tidak ada perdebatan, tidak ada paksaan. Justru kesantunan yang tak pernah Elena temui dalam diskursus barat tentang agama. Malam itu Elena sulit tidur. Keesokan harinya, kota diguncang gempa kecil. Tidak besar, namun cukup membuat panik. Orang-orang berlarian keluar dari aula konferensi. Elena terjatuh, lututnya luka, napasnya tersengal. Di tengah kekacauan, Maria mendekat, mengangkatnya, menenangkan. Tidak apa-apa, tenang, bismillah, kita keluar perlahan. Ia menopang Elena hingga aman. Tidak peduli ia bukan muslim, tidak peduli ia menghina Islam semalam. Di luar, para relawan muslim membagikan air, menenangkan warga. Semua sudah aman, mari bernapas tenang, mari istirahat. Seorang ibu berjilbab menatap Elena penuh keprihatinan. Kamu baik-baik saja, nak. Ini minum, silakan. Padahal ia tak kenal Elena, tak tahu profesinya, tak tahu ia seorang penghina Islam. Ada laki-laki Katolik, ada pemuda Hindu, Buddha, ada agnostik dan ateisme. Semua diperlakukan sama oleh para relawan muslim. Elena menerima air itu dengan tangan bergetar.
Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, jika Islam seburuk yang kutulis, mengapa orang-orang ini begitu peduli dan lembut? Ini tidak sesuai dengan yang kutulis. Kontradiksi itu seperti jarum kecil menembus egonya, tapi semakin ia goyah, semakin keras ia menyerang. Setelah berada di kamar hotel, ia buka laptop dan menulis dalam artikelnya. Ia bicara lantang, Islam bersandiwara, mereka sehat di luar, busuk di dalam. Jari jemarinya gemetar menekan keyboard, bukan marah, tapi takut. Takut bahwa ia mungkin salah, takut bahwa keyakinan puluhan tahun retak. Semakin hatinya goyah, semakin ia menghujat. Itu mekanisme pertahanan jiwa yang mulai kalah. Hari ketiga, Elena mendapati Fahri, salah seorang panitia konferensi, sedang duduk membaca sebuah mushaf kecil. Apa itu? Al-Quran. Elena spontan ingin menyerang dengan argumen tentang radikalisme, hukuman, hukum keras, namun Fahri mendahului. Aku pernah membencinya dulu. Katanya tiba-tiba. Elena terkejut. Aku mu'alaf, Miss. Aku menemukan Islam bukan lewat debat, tapi lewat akhlak. Fahri bercerita tentang masa lalunya yang kelang, kekosongan hidup, dan bagaimana Islam memberinya arah, bukan ketakutan. Miss, Muslim bisa salah, tapi Islam bukan kesalahan itu. Kata-kata itu menghantam lebih kuat daripada kritik manapun. Sore hari, Elena meminta izin ikut melihat sholat di masjid, hanya sebagai pengamat. Ia duduk jauh, memperhatikan barisan yang lurus, gerakan yang bersamaan, doa yang lembut. Tidak ada wajah marah, tidak ada gambaran teror yang seperti media barat sering tampilkan. Yang ada hanyalah kedamaian. Saat mereka sujud, Elena merasakan bulu kuduknya merinding. Ia rasakan dadanya sesak, matanya panas. Bagaimana mungkin ia membenci sesuatu yang tak pernah ia pahami? Namun semakin hatinya goyah, semakin ia mencari cara untuk mempertahankan egonya. Elena mulai membuka Al-Quran dengan niat mencari pembenaran kebenciannya. Tapi ia malah menemukan ayat-ayat yang menusuknya. Tidak ada paksaan dalam agama. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Ia menutup kitab itu cepat-cepat, pikirannya melayang-layang. Mengapa ayatnya tidak seperti yang selalu kukatakan? Mengapa ia justru penuh kasih? Kegoyahan itu tidak lagi kecil, ia menjadi gempa. Keesokan malamnya, Elena berjalan di tepi masjid sendirian. Ia menemukan Aminah duduk membaca. Ia menghampirinya. Kenapa kau tidak membalas perkataanku malam itu? Tanya Elena tiba-tiba. Aminah mengangkat kepalanya dan tersenyum ketika melihat Elena. Karena aku tahu kau bicara dari luka, bukan dari ilmu. Elena menahan nafas. Kenapa kalian baik padaku? Aku adalah orang yang menghina kalian. Karena Nabi kami mengajarkan, balas keburukan dengan kebaikan. Kebaikanlah yang menuntun hati, bukan paksaan. Elena tak lagi menahan air mata. Itu pertama kalinya ia merasakan damai sejak bertahun-tahun. 5 hari setelah gempa, Elena memutuskan menunda kepulangan. Ia duduk dalam kelas kecil pengenalan Islam. Bukan doktrin, bukan ajakan, hanya pembelajaran. Tentang tauhid, tentang rahmat, tentang manusia dan Tuhan. Tidak ada paksaan dalam agama. Ayat ini terngiang terus dalam pikirannya. Ia menangis. Selama ini, ia mengira Islam adalah paksaan. Namun justru ayat pertama yang ia temui adalah kebebasan jiwa. Hari terakhirnya di Jakarta, Elena pergi ke masjid yang sama. Tidak ramai, hanya Aminah, Maryam dan Fahri yang menunggu. Apakah sudah yakin ini keputusanmu? Tanpa tekanan? Tanya Aminah lembut. Elena mengangguk. Selama ini aku menulis tentang Islam, tetapi aku tidak pernah benar-benar mengenalnya. Ia menarik nafas panjang. Aku ingin mengenal Allah yang kalian sebut dengan cinta, bukan ketakutan. Air mata menetes. Di dalam masjid ia bersimpuh di depan imam dan dengan suara bergetar, ia berkata, Aku ingin masuk Islam bukan karena kalian memaksaku, tapi karena aku tidak bisa lagi menolak kebenaran yang hakiki. Suara imam terdengar lembut. Ucapkanlah, hanya jika hatimu siap,
Dengan air mata yang jatuh seperti hujan pertama, Elena bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak ada sorak, tak ada kamera, hanya hening dan Tuhan yang memeluknya tanpa syarat, meski ia pernah memakinya habis-habisan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ruangan menjadi saksi bukan kemenangan argumen, tetapi kemenangan akhlak. London terasa berbeda kini. Dulu ia pulang membawa amarah dan opini. Sekarang ia pulang membawa cahaya dan pemahaman. Elena menulis, bukan lagi artikel kebencian, tapi kisah perjalanan dan pertaubatannya. Islam yang kutemui tidak marah saat aku menghinanya. Ia menulis tentang relawan, perempuan berjilbab yang baik hati, suara azan yang menenangkan, dan sahabat yang mengajarinya keimanan tanpa memaksa. Di akhir tulisannya, ia menutup, aku pernah membenci Islam dengan seluruh nadiku, namun Islam tidak membalas dengan pedang. Ia membalas dengan doa, pelukan, dan kasih. Aku kalah oleh cinta, bukan oleh logika. Dan sejak hari itu, namanya bukan lagi Elena Morgan. Ia memilih nama baru, Aminah, sebagai penghormatan pada wanita yang mengubah hatinya, bukan lewat debat, tetapi lewat kasih sayang.